Pernah nggak sih Anda bikin gambar AI yang udah keren banget, pas dijadiin video, hasilnya malah ancur total? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis rahasia mengubah gambar statis yang luar biasa itu jadi video AI yang stabil dan terasa hidup. Yuk langsung aja kita mulai. Anda pasti tahu banget rasanya gimana. Udah berjam-jam nyempurnain gambar. Karakternya, suasananya, semuanya pas. Terus Anda masukin ke generator video AI. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mukanya kayak meleleh, proporsinya jadi aneh, dan hasilnya lebih mirip mimpi buruk daripada mahakarya. Ini tuh frustrasi yang umum banget. Tapi kabar baiknya, ada solusinya. Oke, kita masuk bagian pertama, masalah video AI. Jadi, sebelum kita bisa benerin sesuatu, kita harus paham dulu dong kenapa sih ini bisa salah. Seringnya, masalahnya itu bukan di aplikasinya, tapi di cara kita berpikir, di kesalahpahaman kita tentang gimana AI bekerja di tahap ini. Nah, kutipan ini penting banget. Ini soal mengubah pola pikir. Coba deh bayangin gambar Anda itu udah final, udah dapat cap disetujui. Tugas Anda sekarang tuh bukan lagi jadi seniman yang berkreasi, tapi lebih kayak seorang penjaga museum. Tugasnya cuma satu, melindungi kesempurnaan yang udah ada, bukan nambahin yang aneh-aneh. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Banyak dari kita mikir kalau AI itu menggambar ulang setiap frame dari nol, padahal kenyataannya nggak gitu. AI itu ngambil gambar Anda sebagai pondasi, lalu dia melanjutkan atau mengembangkan gambar itu ke frame-frame berikutnya. Jadi kalau Anda minta perubahannya terlalu banyak, iya, pondasinya hancur. Videonya juga ikut hancur. Oke, bagian 2. Prinsip gerak minimal. Jadi, gimana caranya kita jaga pondasi itu biar tetap kokoh? Jawabannya simple, ada di satu prinsip inti. Ini adalah aturan emas yang bakal mengubah cara Anda bikin video AI selamanya. Coba bayangin kayak gini deh. Gambar Anda itu lantai dansa yang kokoh dan udah sempurna. Nah, video itu adalah gerakan tari di atasnya. Anda bisa menari seindah mungkin, tapi Anda nggak bisa kan ngubah lantainya pas lagi asik-asiknya menari? Video yang bagus itu ya gitu, dia menjaga apa yang udah benar dari gambar aslinya. Inilah intinya. Tolong, kalau Anda cuma bisa ingat satu hal dari penjelasan ini, ingat yang ini ya. Karena gambar Anda sudah benar, maka gerakannya harus minimal. Setiap gerakan, sekecil apapun itu adalah resiko. Resiko bikin gambarnya jadi aneh. Semakin sedikit yang Anda minta, semakin stabil hasilnya. Ini kuncinya. Bagian 3. Gerakan aman versus gerakan berisiko. Oke, teori cukup. Sekarang kita ngomongin prakteknya. Gerakan apa aja sih yang aman, dan gerakan apa aja yang hampir pasti bakal ngerusak video Anda? Yuk, kita bedah satu-satu. Coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, ini adalah hal-hal yang haram diubah. Wajah, identitas karakter, sudut kamera. Jangan pernah coba-coba ubah ini di prompt video. Kalau mau diubah, balik lagi ke tahap gambar. Nah, yang di sebelah kanan, ini yang boleh Anda tambahin. Gerakan kepala dikit, perubahan tatapan, napas pelan. Anggap aja ini bumbu, bukan bahan utama masakan. Nah, ini dia zona aman Anda. Gerakan kepala yang super kecil, tatapan mata, nafas. Jujur, seringkali ini aja udah lebih dari cukup loh buat bikin sebuah cerita. Anda bakal kaget betapa hidupnya sebuah karakter hanya dari bahunya yang naik turun sedikit seolah-olah dia beneran lagi bernapas. Dan ini adalah daftar hal-hal yang wajib dihindari. Lari, melambaikan tangan heboh-heboh, atau tiba-tiba ganti posisi badan, ini hampir selalu berakhir dengan kegagalan. Kenapa? Karena semua ini minta AI untuk mengubah pondasinya. Dan seperti yang kita udah pelajari, itu bakal merusak segalanya. Ini nih, tips jitu yang gampang banget diingat. Coba tanya diri sendiri, gerakan yang Anda mau itu bisa nggak dilakuin sambil duduk santai? Ngangguk? Bisa. Lirik kanan-kiri? Tentu. Lari sprint? Ya jelas nggak bisa dong. Nah, pakai ini sebagai tes kilat sebelum Anda nulis prompt. Bagian 4, cara nulis perintah geraknya. Oke, kita udah tahu gerakan apa aja yang aman. Tapi sekarang, gimana caranya kita ngomong ke AI buat minta gerakan itu? Ini penting banget karena AI itu nggak ngerti bahasa manusia seperti yang kita bayangkan. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. AI itu nggak ngerti konsep abstrak kayak sedih atau dramatis. AI itu cuma ngerti perubahan posisi fisik. Jadi jangan minta emosi, tapi perintahkan tindakan fisiknya. Contohnya jangan bilang buat dia sedih, tapi bilang tatapannya turun perlahan. Bukan terkejut, tapi kepalanya sedikit terangkat. Jauh lebih spesifik. Jadi, alur kerja yang benar itu simple dan butuh disiplin. 1. Selesaikan dulu gambarnya sampai final. 2. Tentukan hanya satu gerakan minimal.
Jangan serakah, pilih satu aja. 3, baru deh bikin videonya. Nah, ini penting. Kalau hasilnya aneh atau mukanya rusak, jangan ubah prompt gerakannya. Masalahnya kemungkinan besar ada di gambar awal. Benerin dulu gambarnya, baru coba lagi. Bagian 5, pola pikir baru. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke sebuah perubahan cara berpikir yang mendasar. Ini bukan lagi tentang seni menambahkan gerakan sebanyak-banyaknya, tapi justru tentang seni menahan diri untuk menemukan satu gerakan yang paling pas dan efektif. Nah, ini pertanyaan yang hampir selalu muncul kan? Pas kita diminta buat nahan diri, kita jadi khawatir. Nanti hasilnya kaku dong, nggak hidup dong. Benar nggak sih kayak gitu? Jawabannya tegas, tidak. Di dunia video AI, hidup itu bukan berarti banyak gerak. Ini adalah kesalahpahaman mental terbesar yang harus kita lewati. Jadi, ini dia definisi baru kita tentang hidup. Sebuah video terasa hidup kalau wajah karakternya tetap konsisten, nggak rusak, tapi lewat gerakan super minimal itu, penonton bisa ngerasain ada sesuatu yang berubah. Sebuah pemikiran, sebuah kesadaran, atau sebuah keraguan. Nah, itulah storytelling yang sesungguhnya. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Tujuan Anda itu bukan bikin penonton bilang, wah gerakan AI-nya keren banget. Bukan. Tujuan Anda adalah membuat mereka lupa kalau itu adalah AI. Gerakan terbaik adalah gerakan yang begitu halus dan natural, sampai-sampai fungsinya cuma buat mendukung cerita, tanpa pernah mencuri panggung. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa satu gerakan minimal yang akan Anda coba selanjutnya?